Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita masih hadis Arba'in Nawawiyah yaitu hadis yang kedua hadis Jibril, masih berkaitan tentang waktu syahadah, kaitannya dengan pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW tentang Islam. Ya, kita masih pembahasan tentang nawaqid, pembatal-pembatal yang ke-7 sekarang. Ada tusahnya ke-7, ke-6 sekarang yaitu qala Syekh rahimahullah, man istahza bi syai'in min dini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw thawabihi aw yaqabi kufrun wa dalil qaul ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Pembatal atau perusak dari syahadat seseorang atau kesehatan seseorang diantaranya adalah menghina, mengolok-olok, mengejek, merendahkan sesuatu dari din Rasulullah SAW, dari ajaran Rasulullah SAW, dari Islam, apa yang ada di Islam, baik mengenai pahalanya ataupun iqabnya, balasannya. Ya, ini bisa pelakunya kalau sengaja tentunya telah memenuhi syarat itu semua, maka pelakunya bisa jatuh kepada kekafiran. Berdasar firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Taubah, qul, katakanlah abillahi, apakah dengan Allah wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan dengan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kamu sekalian berolok-olok. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan minta alasan keringanan, kamu telah kafir setelah keimanan kamu. Ini penting karena ini berlaku di kalangan kaum muslimin, mungkin karena ketidaktahuan, kadang-kadang memperolok-olok bagian dari apa yang tidak patut seorang itu berolok-olok dari bagian agama. Ya, istahza atau menghina, istahana juga sama, atau mengolok-olok, melecehkan, kalau bahasa kita sekarang ini sering, ini bisa mendatangkan kekafiran bagi orang yang telah bersyahadat. Ya, kita dengar tidak boleh bagi apapun dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu dihinakan. Ya, walaupun itu mungkin sunnah, seorang bisa saja dia tidak mengerjakan sunnah itu. Ya, sunnah dia tidak kerjakan, tapi jangan mengolok-olok. Ada seorang mungkin tidak mengerjakan perkara-perkara yang telah diwajibkan. Beda orang misalkan tidak mengerjakan sholat lima waktu dengan mengolok-olok, menghina sholat lima waktu. Kalau orang tidak mengerjakan, itu kenanya dosa besar, fasik, ya, karena kelalaiannya. Tapi ketika mengolok-olok, dia bisa jatuh kepada kekafiran. Apalagi suatu yang diwajibkan, sholat lima waktu, ya, dan seterusnya. Ini yang perlu kita ketahui. Dan tentunya berkaitan dengan bab sebelumnya
Itu man abghadha syai'an mimma ja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang benci dengan sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Beda benci dengan tidak mampu. Seorang kan ada tidak mampu salat lima waktu, tidak mampu puasa Ramadan, tidak mampu mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW, itu tidak mampu. Ini dosanya adalah dosa kelalaian. Ya, kalau itu perkara yang diwajibkan ya dosa besar. Tapi tidak mendatangkan kekafiran. Akan tetapi kalau menghina atau benci, abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasulullah SAW, itu bisa mendatangkan kekafiran. Sama juga dengan mengolok-olok. Ini perlu kita perhatikan, dan inilah keadaan orang-orang munafik. Ya. Orang munafik zahirnya adalah Islam, menampakkan keislaman. Bagaimana dalam sejarah di sini diterangkan oleh pensyarahnya, ya, ini adalah orang munafik yang menggambarkan keislaman di hadapan Rasul, bahkan sholat di belakang Rasul. Bahkan di antara orang munafik ikut jihad, tapi itu adalah raganya. Adapun hatinya membenci, mengolok-olok apa yang dari Islam, apa yang ada dalam Islam. Hanya yang ada. Membenci, mengolok-olok. Maka syahadat itu tidak cukup dengan amal, tidak cukup dengan lisan, tetapi juga dengan apa yang dimantapkan dalam hati. Ya, seorang bersyahadat lisannya, hatinya juga mengimani, meyakini, mengagungkan kalimat tauhid itu, kemudian mengamalkan dalam bentuk amalan apa yang ditulis oleh kalimat tauhid. Ya, inilah yang membedakan antara kafir, munafik, dan mukmin atau muslim. Ya. Maka seorang seharusnya berproses sebagaimana proses dalam urusan dunia. Ketika kita masih sekolah dari SD atau SMP, mungkin sebagian kita tidak meyakini bahwa sekolah itu penting, makanya kebanyakan kadang-kadang main. Ya, nanti kalau baru ujian baru belajar. Tapi ketika sudah SMP, SMA, apalagi sudah university, itu ketika tingkat kesadarannya itu kan tinggi. Pentingnya belajar, pentingnya mempersiapkan ilmu, karena mulai akan terbebani untuk masa depannya, apalagi sudah berkeluarga dan seterusnya. Nah, seharusnya dalam masalah ini juga lebih daripada itu. Mungkin ketika kita masih kecil sholat diperintahkan oleh orang tua atau diajak sama orang tua, kita masih bercanda. Ya, ini fenomena yang ada. Ya, proses bercanda, mengolok-olok, kemudian keterpaksaan untuk melakukan ibadah karena diperintah atau diancam dan seterusnya, maka ini harusnya berproses sampai ibadah itu menjadi keperluan, kebutuhan kita. Ya, karena sebagaimana Ali radhiyallahu anhu menasihati kita dalam hadis yang sahih yang diinikan oleh Ibnu Katsir, yaitu ad-dunya mudbiratun, dunia yang sedikit demi sedikit kita akan belakangi, kita akan tinggalkan. Wal akhiratu muqbilatun, dan akhirat sedikit demi sedikit mau tidak mau akan kita hadapi. Kun abna'al akhirah wa la takun abna'ad dunya. Jadilah kamu anak-anak akhirat yang orientasinya ke akhirat, jangan hanya orientasinya dunia. Ini proses tentunya. Ya, maka kian umur kita bertambah, taklif juga beban kian bertambah, maka keseriusan, kesungguhan ya, dengan apa yang telah Allah perintahkan dan apa yang Nabi bawa ini seharusnya kita tingkatkan. Tidak boleh lagi ya mengolok-olok apapun yang ada dalam syariat Islam atau apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW.
kita bukan anak-anak lagi. Ya, kalau anak-anak dulu mungkin kita rufi'al qalam, ya, diangkat qalam ala salasin, atas 3 keadaan. As-sabiyyu hatta yastahlil, anak kecil sampai dewasa. Ya, orang yang belum balik kalau mengolok-olok agama itu enggak dihitung. Tapi ketika sudah balik maka dia hitung. Atau an-naimu hatta yastayqir, orang yang mimpi dalam keadaan tidur terus mengigaunya mengolok-olok agama, ya, atau mencaci sholat atau seterusnya, itu nggak ada masalah sampai dia sadar. Atau majnun, orang yang gila sampai dia sadar, gila karena mabuk, gila karena apa, pokoknya hilang akal. Hilang akal ini nggak ada masalah. Orang gila mau ya ini tidak ada masalah. Nah, selain itu ketika dia sudah taklif, dewasa, balik, maka terkena hukum, bahkan bisa sampai tingkatan kekafiran. Kenapa? Ya, karena yang demikian telah dijelaskan dalam Al-Quran tadi. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya, Abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Apakah dengan Allah, ya, dengan ayatnya dan rasulnya kamu mengolok-olok atau menghina atau melecehkan? Kalau orang kafir jelas, ya, kita lihat fenomena sekarang itu ada yang bikin kartun untuk menjelek-jelekan Nabi kita, ya, ataupun bikin film yang sengaja untuk menjelek-jelekan Nabi kita. Ya, itu orang kafir. Wajar karena mereka menganggap orang di luar mereka adalah sesat. Ya, kita ini dianggap sesat oleh mereka. Mereka sangat suci dengan Rasulullah SAW. Nah, adapun orang Islam tidak mungkin seperti itu karena dia telah bersyahadat, baik syahadat yang pertama itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka baik lisannya, sikapnya, itu tidak boleh. Olok-olok di sini tadi dikatakan termasuk di dalamnya mengolok-olok tentang pahala misalnya, ya, tentang pahala atau tentang iqab, tentang surga, tentang neraka, itu tidak boleh. Ya, contohnya misalkan apa, ya, tentang surga, ya, ya, banyak. Kadang-kadang manusia bergurau tentang masalah surga. Belum lama saya dalam suatu majelis lah, ya, karena kedangkalan pemahaman agama atau apa, tetapi kesannya seperti olok-olok. Ya, contohnya misalnya, nanti di surga tidak ada begini. Tuh dijawab bagian yang satu, enggak, yang di surga justru tidak ada orang seperti itu, yang ada yang seperti ini. Yang satu lagi bilang, saya nggak yakin yang itu ada, ini ada. Saya nggak perlu sebut karena ini tentang pekerjaan manusia. Jadi saling melecehkan satu dengan yang lainnya, katanya orang yang bekerja begini nggak akan ada di surga. Yang satu lagi bilang itu nggak ada, yang ada itu seperti ini. Nah, begitu. Tidak boleh kita kecuali ada dalilnya, dan tidak ada kaitannya surga itu dengan pekerjaan kita dalam arti kata pekerjaan seperti polisi ataupun wartawan ataupun seorang penegak hukum, itu gak ada urusan. Ya, itu bukan di surga itu bukan diklaim oleh polisi misalkan atau sebaliknya, bukan. Nah, ini kurang-kurang ini saya dengar, akhirnya saya nasihati dengan ayat ini. Tidak boleh kita menentukan di surga itu begini-begini kecuali ada dalilnya. Kalau kan jangan diam. Walil khairan aw la yasmut. Hendaklah bicara benar atau diam. Kalau kita nggak tahu ilmunya, Allahu a'lam. Ya, begitu. Nah, ini salah satu di antara orang yang suka bergurau tentang surga ataupun tentang neraka. Ya, ada yang bisa nanti saya mau bawa air aja, saya mau padamkan itu neraka. Atau bersedekah dengan ya, termasuk di dalamnya, ya Allah, aku hanya mencari ridho dan benci
walaupun aku masuk neraka, aku nggak peduli. Yang penting di situ ada kecintaan. Ini adalah sunnah Quran. Bagaimana neraka? Apa kecintaan Allah ada di neraka? Nggak mungkin. Seorang nggak boleh hanya mengejar kecintaan Allah sampai dia rela dimasukkan ke neraka. Aku akan meraih cintamu ya Allah walaupun aku dimasukkan ke neraka. Mustahil. Karena kecintaan Allah, kalau Allah mencintai seorang makhluk, maka dia akan mendapat ridhonya, rahmatnya, dan itu akan dimasukkan ke jannah, bukan ke neraka. Ya, ini di antara ucapan-ucapan ya yang tidak boleh dipraktekkan atau diucapkan oleh seorang mukmin. Dan ini yang diabadikan dalam Al-Quran, contohnya adalah ucapan-ucapan orang Yahudi dalam menghina atau berolok-olok Allah. Ya, menghina Allah, merendahkan Allah. Di antara surat Al-Maidah ayat 64, yadullahi maghlulah, qullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutah. Allah itu bakhil, Allah itu tangannya apa? Terikat. Bakhil, ini ucapan orang Yahudi. Bahkan Allah jawab, qullat aydihim, justru mereka lah yang terikat tangannya atau bakhil. Wa lu'inu bima qalu, dan dilaknat apa yang mereka katakan. Ya, dalam surat Al-Imran 181, innallaha faqirun wa nahnu aghniyah. Ini ucapan-ucapan di antara Bani Israil menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu fakir. Allah itu fakir, kami lah orang kaya. Ini pengikutnya Fir'aun. Ini juga tidak boleh. Contohnya orang menafsirkan misalkan intan surullah yang surwasa bitaqdamakum, tolonglah Allah, intan surullah yang surkum, tolonglah Allah, Allah akan menolong kamu. Wasa bitaqdamak, maka dimantapkan kamu dalam dirimu, kaki-kakimu, pendirian, tidak. Bukan Allah lemah, kenapa? Allah minta tolong sama kita, intan surullah yang surkum. Nah itu nggak boleh. Ya, karena dalam Al-Quran memang bahasanya seperti Allah minta tolong, intan surullah yang surkum, tapi bukan sebenarnya. Ini dalam Al-Quran disebut majaz, bukan sebenarnya. Permintaannya bukan sebenarnya. Sama juga amar majaziyun. Contohnya amar majaziyun, ihdinas siratal mustaqim. Itu kan fil amar yufidul wujub. Fil amar itu mendatangkan kalimat atau faedah wajib. Ihdinas, tunjukkanlah kami Allah jalan yang lurus. Itu fil amar. Masa kita merintah Allah? Itu tidak. Kita memohon, tapi bahasanya perintah. Ihdina, tunjukilah kami. Allah tidak bisa diperintah oleh makhluk. Ya, makhluk hanya berdoa. Adapun dikabulkan atau tidak, itu urusan Allah. Makhluk hanya berusaha. Adapun faedahnya berhasil atau tidak, urusan Allah. Berapa banyak cita-cita kita, keinginan kita yang gagal. Ya, saya sering kasih contoh kalau di kelas dulu ditanya kita semuanya mau jadi dokter, semuanya mau jadi presiden. Tapi hasilnya dalam satu kelas berapa yang dokter? Kalau di SD saya 1 orang. Nah, sekarang dia ada, sisanya pasien. Ya, yang presiden sampai sekarang belum ada teman sekelas. Ya, padahal yang mau banyak. Ya, coba kalau ada pemilu banyak kita yang mau jadi presiden. Tapi yang jadi satu. Banyak kemauan kita yang gagal. Ya, kenapa? Karena kehendak kita silahkan saja, keinginan kita, tapi Allah yang menentukan. Allah Maha Kaya, Allah Maha mampu untuk menentukan sesuatu. Makanya tidak bisa Allah diperintah langsung. Maka ihdina itu tunjukilah kami, itu permohonan bukan amar. Nah contohnya seperti ini. Ya. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh yang diharamkannya seorang mengolok-olok agama Allah atau pahalanya atau bagian. Kita tidak sadar dulu mungkin pernah mengucapkan seperti itu, ya mungkin pernah ya atau juga mudah-mudahan nggak pernah. Waktu kita nggak mau sholat berjamaah atau nggak mau sholat
ada saudara kita, teman kita ngajak sholat, ya. Satu udah nggak mau sholat, dua mengolok-olok lagi, ya. Salam aja sama Tuhan, salam aja sama Allah. Ya, kita duluan salam ya. Kita yang ngajak sholat itu disuruh salam. Pernah dengar atau pernah buat? Ya, dia nggak sholat, ketika diajak sholat malah melecehkan orang yang sholat. Ya, atau dulunya memang berkumpul dengan orang-orang yang ya gitulah nggak sholat ini. Nah, mungkin karena dapat hidayah, yang satu ini sholat, udah mulai sholat, lagi kumpul atau azan. Yang satu izin untuk sholat, sholat dulu nih. Apa kata yang gile sholat? Ya, emang besok mau kiamat. Ya, ada yang bilang ngapain sholat nggak bikin kaya? Pernah dengar atau pernah ngucap? Nah, itu masing-masing. Ngapain sholat nggak bikin kaya? Dan banyak ucapan-ucapan itu, ya, ucapan-ucapan yang mengolok-olok sholat. Dan yang lebih parah lagi, kadang-kadang kita juga nggak pede orang yang sholat. Lagi kumpul dengan orang yang nggak sholat, baik itu keluarga misalnya di hari raya atau apa, atau dengan azan. Yang salahnya lagi apa? Nggak pede dengan amalan. Ya, minta maaf sama orang yang nggak sholat. Maaf nih saya mau sholat dulu. Salah apa sholat? Pernah minta maaf nggak sama orang yang nggak sholat? Maaf bang ya, maaf. Saya mau sholat dulu. Ya, kalau minta maaf kayaknya salah orang mau sholat. Padahal yang salah, yang sholat apa yang nggak sholat? Yang nggak sholat. Akhirnya diajak kita nggak mantap. Nah, oh iya salam ya, tumben sholat. Salam sama ininya. Nah, begitu. Salam sama Tuhan, sama salam sama Allah. Yang sholat minta maaf kepada yang tidak sholat. Dan bahkan yang paling parah, mudahnya mengucapkan kata munafik untuk orang yang sholat, untuk orang baik. Memang dulunya sama. Begitu tobat lain kan sama sekitarnya. Begitu dia izin mau sholat atau mau apa, atau diajak ya maaf untuk amalan-amalan maksiat, ya nggak mau. Munafik nih. Ya, ini sangat ucapan olok-olok. Masa orang yang baik bilang munafik? Pernah dengar nggak? Munafik ini biasanya juga mau disogok. Sekarang nggak mau. Biasanya juga mau sama-sama minum. Sekarang nggak mau. Yang munafik lah. Kalimat munafik itu kalimat syariat. Ya, bahaya itu kalau diucapkan. Munafik itu menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan, dan itu urusan dia dengan Allah. Ya, kadang-kadang mudah ucapan munafik. Ya, nah jadi ini pergaulan memang perlu ilmu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u madini khalilihi, seorang bersama teman agamanya, agama seseorang bersama teman agamanya. Artinya sangat berpengaruh agama seseorang dengan temannya. Falyandu ila man yukhalilu. Hendaklah seorang itu hati-hati dalam mengambil teman. Kalau teman suka mengejek-ejek tentang agama, jauhi. Kalau enggak nanti kena. Dan ini sangat logik. Coba kita dari orang yang kena obat, orang yang ketergantungan dengan obat. Itu kalau nanti sudah direhabilitasi itu akan dinasihati jangan bergaul lagi dengan pemakai, nanti nggak kuat akan ikut lagi. Ya begitu, dan itu hal yang wajar. Karena apa? Karena teman itu sangat berpengaruh. Nah begitu juga kalau mempunyai teman-teman suka mengejek-ngejek tentang din, tentang agama, kalau kita mampu, karena itu kemungkaran. Hadisnya jelas, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau melihat kemungkaran hendaklah dia rubah dengan tangan. Kalau mampu. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau enggak sanggup, ya dengan lisannya. Jangan. Ini enggak boleh, ini bisa rusak amal kita atau keimanan kita. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Kalau enggak sanggup juga, ya dengan hati. Itulah wadzalika ad'aful iman. Itu adalah
selemah-lemah keimanan. Nah jadi karena waktunya terbatas ya, maka hati-hatilah kita di dalam bergaul, di dalam berucap. Karena lisan ini akan dihitung, dicatat. Bagaimana dalam Al-Quran dikatakan, ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang terucap begitu saja kecuali ada malaikat terdekat yang mencatat. Sebagaimana hadis yang panjang riwayat Muslim, Mu'adz bin Jabal yang ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni ya Rasulullah, beritakan kepadaku amalan yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhi ke neraka. Terus Nabi menjawab, amalan-amalan itu terakhirnya Mus'ab bertanya, Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, hal itu Nabi mana takalam bih? Apakah kita akan disiksa karena apa yang kita ucapkan? Apa kata Rasulullah? Ya Mu'adz, takilat ka ummuk. Wahai Mu'adz, ayah kamu, bukankah manusia diseret ke neraka dengan terlungkup atau kepalanya duluan, yaitu diseret sampai terlungkup begitu ke neraka karena hasil lisan mereka, karena hasil ucapan mereka. Jadi bukan tidak apa-apa mengucap, apalagi ucapannya itu berkaitan dengan mengolok-olok agama, apalagi berkaitan dengan akidah. Nggak boleh. Kalau nggak kuat ya silakan, karena apa? Taqwa mastata'tum. Oh saya belum mampu memelihara janggut karena masih begini, kan silakan. Itu urusan. Tapi nggak boleh mengolok. Wah janggut itu melambang kebodohan, nggak boleh. Ya, bisa kafir itu. Kalau dia nggak taubat. Ya hati-hati omongan orang seperti itu. Ya, nggak mampu pakai nggak apa-apa, itu urusan dia dengan Allah. Bukan maksudnya nggak apa-apa itu apa? Istilahnya nggak sampai kafir, orang nggak pakai jenggot nggak kafir. Ya, ini nggak sunnah. Ya, dibenci, makruh atau ada sebagian ulama mengharamkan kalau dia ada. Tapi jangan diolok-olok kalau nggak mampu. Ya, jangan mengolok satu bagian pun dari sunnah Rasulullah SAW. Ini penting. Jadi hati-hati dengan orang-orang seperti ini, terutama diri kita. Hendaklah kita jaga lisan kita, apalagi bagian daripada agama. Jangan pernah kita merendahkannya, melecehkannya, ya, apalagi mengolok-olok, itu bisa membatalkan syahadat kita. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang mau tanya, kalau masih ada waktu. Kalau enggak ya cukup sudah. Cukup. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena sebagian yang termasuk bercandaan juga tadi selain sholat tentang poligami Ustaz. Tapi kan kami suka, nah saya tuh bercanda sama menolakkan. Ya, poligami jelas ayatnya dalam Al-Quran, dalam kehidupan Nabi, gak boleh diolok-olok, gak boleh. Mampu kerjakan, nggak mampu jangan menghina orang. Jangan, atau yang orang mampu berpoligami jangan menghina orang yang tidak mampu poligami. Itu nggak ada urusan saling menghina atau mengejek-ejek. Ya, nggak boleh menuduh orang yang berpoligami, oh ini mungkin ini apa tenaga kuda misalnya. Memang susu kuda, tenaga kuda, nggak boleh. Itu sunnah Nabi SAW. Ya, Al-Quran ada bangku ma'tabalakum minanisa masna wa thulatha wa ruba'. Ini kaidah ayatnya jelas, hadisnya kehidupan Nabi ada. Kalau mampu kerjakan, jangan. Enggak boleh ada ucapan-ucapan atau menghina. Ya. Dan itu syariat, tidak dihapus itu syariat. Bagi yang mampu silakan, yang tidak ya sabar. Yang tidak mampu mau diapakan. Ya. Kan urutan manusia di sini di dalam syariat ada yang mampu tapi tidak dapat jodoh, satu aja enggak sampai mati. Itu para ulama juga ada, Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi enggak sempat nikah, satu pun enggak sempat karena sibuknya. Karena memang Imam Nawawi makan aja enggak sempat sampai disuapin telur aja. Mulai terus karena ilmunya itu begitu padatnya, jadi waktu untuk menuangkan, kan kalau nulis zaman dulu lain nama sekarang. Ya,
dulu kan pakai lampu. Jadi ini sedikit ilmunya banyak yang mau dituangkan, waktunya sedikit sampai nggak sempat nikah. Wajar. Padahal Imam Nawawi di dalam kitab-kitabnya menganjurkan pernikahan, bukan termasuk anti nikah. Ya, Imam Ibnu Taimiyah juga begitu, nggak sempat nikah. Nah, seorang boleh, artinya memang takdirnya nggak dapat jodoh, tapi jangan membenci, jangan mengolok-olok pernikahan. Begitu juga tentang poligami, yang mampu silahkan dan tidak boleh saling menghina. Nah, seorang misalnya cukup secara ekonomi dia mampu 4, tapi dia hanya mampunya 1 karena materi belum tentu jadi ukuran. Kadang-kadang orang secara materi mampu, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, tapi hatinya nggak mampu. Hatinya itu cukup punya 1, ya sudah, jangan dipaksa. Ya, jangan dihina-hina atau diolok-olok. Mampu 4 kok hanya 1. Atau sebaliknya, ada yang orang sederhana penghasilannya, istrinya 2. Ini pengalaman saya. Nah, saya pernah mau betulin sepeda, ada tukang gerobak kan kalau sepeda rusak kan susah dibawa ke sana. Itu bang gerobak cepat sekali. Saya pakai motor, dia pakai gerobak. Bang, pelan-pelan aja Pak, enggak Pak, saya harus cepat Pak. Ke bengkel. Jadi sepeda anak-anak saya taruh di bengkel, di gerobak dorong ke bengkel. Santai aja Pak, masih enggak, saya harus cepat. Kenapa? Nah, tukang gerobaknya bilang, istri saya 2 Pak. Jadi saya harus cepat-cepat yang pagi ini untuk istri yang pertama, nanti habis zuhur rezekinya istri yang kedua. Jawab tukang gerobak, istrinya 2. Santai ya, jadi itulah. Kita nggak boleh abang naik taksi. Nah, itu memang gerobaknya. Jangan kita ukur kita atau kita lecehkan. Nekat banget. Tukang gerobak aja istrinya 2. Ya kita yang nggak mampu ya sabar. Dia memang takdirnya begitu. Dia bagi rezeki yang dari zuhur, dari pagi sampai zuhur untuk istri yang pertama, dari zuhur sampai malam untuk istri kedua. Bisa, nggak usah kita olok-olok itu. Ya, itu kenyataan. Ya, jadi baik poligami ataupun orang yang tidak nikah, karena urusan Allah, dia akan dikasih jodoh, ataupun dikasih 1 karena memang mampunya itu adalah semua takdir yang menimpa pada manusia, dan tidak boleh kita olok-olok perkara-perkara itu semua. Tidak boleh satupun dari bagian apa yang dibawa oleh Rasulullah ini olok-olok atau dihina, dilecehkan. Itu tidak boleh, bisa mendatangkan kekafiran atau batalnya syahadat seseorang. Wallahu a'lam. Saya cukup ya. Kita harusnya apa nakalnya dengan omongannya seperti Kalau orang lagi sedang mengolok-olok gitu, kumpul. Nah, kita nasihat kalau kita berani, kita gak bilang jangan, nggak bagus nih. Ini kan masalah syariat, kita bicara yang lain lah kalau mampu. Kalau enggak, dalam Al-Quran surat An-Nisa, hendaklah kamu pergi, keluar dari majelis itu. Karena kalau kita bertahan di situ, dia enggak itu bisa disamakan dengan kaum. Itu ada dalam surat An-Nisa. Ya nanti kita akan bahas. Jadi memang kita harus tegas. Nah, ini masalah din, masalah akidah kita, masalah agama kita. Ya. Allah, saya rasa cukup.